Profil: Onoki adalah murid dari Nidaemetsu Chikagemu yang mengajarkan kepadanya bagaimana menggunakan debu rilis teknik. Kemudian di alam kehidupan, dia sendiri menjadi guru untuk Deidara. Meskipun dia sering tersirat sangat jengkel dengan ideologi Deidara dan gaya bertarungnya, dia masih bangga pada muridnya itu. Pada beberapa waktu di masa lalu, Onoki pernah berjuang, mungkin bekerja sama, dengan Madara Uchiha. Pengetahuan beliau tentang kekuatan Madara membuatnya waspada dari Madara. Penampilan: Onoki adalah seorang kakek tua dengan ukuran 1,5 kaki, wajahnya berbentuk segitiga, berjenggot dan ada sedikit kumis tumbuh sudut-sudutnya. Dia memiliki hidung merah besar dan alis berbentuk persegi panjang tebal. Bagian atas kepalanya benar-benar botak. Walaupun ia memiliki beberapa rambut putih di belakang dan samping kepalanya, bagian belakang yang diikat dengan pita kuning berbentuk sebuah jambul. Onoki memakai mantel hijau dan kuning yang unik dengan kerah merah. Di bawahnya ia mengenakan jaket anti peluru Hagakure. Kepribadian: Onoki terlihat sangat tegas tetapi nampaknya lemah, dengan keluhan konstan yang mengacu pada pinggul dan punggungnya. Lah juga menolak untuk pensiun sebagai Tsuchikage. Meskipun kelemahan yang diderita itu, ia bersikeras bahwa ia masih cukup kuat untuk terus memerintah desa. Kurotsuchi menganggap dia sebagai orang tua keras kepala. Onoki hanya dia yang mampu ditunjuk sebagai Tsuchikage saat itu. Dia secara fisik lemah dan dengan demikian dia tidak cocok untuk melakukan taijutsu dalam usia tuanya. Dia tetap cukup kuat untuk membawa Pulau Kura-Kura, meskipun pasti ia akan mengeluhkan tentang punggungnya nanti. Dia memiliki banyak pengalaman, setelah bertempur dengan Madara Uchiha dan selamat, sehingga pengetahuannya sangat berharga ke shinobi pasukan sekutu. Onoki juga mampu terbang. Kemampuan yang lain juga dia dapat mentransfer kepada orang lain. Dia bisa terbang pada kecepatan yang sangat tinggi bahkan di usia tuanya karena dia secara verbal menyerang Gaara, seorang Kazekage yang lebih muda darinya. Pada berbagai kesempatan ia menolak jika harus berurusan tentang politik. Deidara juga mencatat Onoki membenci seni transformasi alam. Onoki memiliki kemampuan untuk menggunakan Kekeitota dikenal sebagai debu rilis, dengan menggabungkan 3 unsur, seperti bumi, angin, dan api. Dia adalah shinobi kedua yang ada dengan kemampuan khusus ini, Ninjutsu Janton Onoki, yang memungkinkan dia untuk menghancur leburkan musuh-musuhnya sampai ke ukuran molekul debu. Tekniknya bisa begitu destruktif yang mampu menghancurkan satu pulau dengan sekejap. Ninjutsu Dotonnya juga sangat kuat, dan dapat mengubah target atau musuh menjadi batu hanya dengan sentuhan. Rapat 5 Kage. Ketika Onoki berangkat ke pertemuan 5 Kage, penduduk desa Wagakure menyemangati untuk menunjukkan kepada Kage lain betapa kuatnya dia, meskipun pengawalnya Akatsuchi dan Kurotsuchi yang kurang antusias. Akhirnya dia berujung dengan menyakiti pinggul saat keberangkatannya, dan harus digendong ke pertemuan. Ketika mereka tiba di tanah besi, Onoki menjelaskan kepada Akatsuchi tentang samurai. Ketika rapat Kage dimulai, Onoki menyatakan keprihatinan bahwa Akatsuki bisa menangkap Jinchuriki begitu mudah, mengingat hal itu memalukan. Ketika Rai Kage keempat mengejeknya untuk mempekerjakan Akatsuki di masa lalu, Onoki membela Iwagakure. Tindakan dan bukannya menyalahkan Kumogakure untuk meningkatkan persenjataan di masa damai. Mifune kemudian menyarankan bahwa kelima Kage untuk menggabungkan kekuatan melawan Akatsuki, dan dinominasikan Danzo sebagai kelompok pemimpin. Onoki sangat marah dengan saran, tetapi Mifune mengatakan bahwa ia sudah terlalu tua dan telah terlalu banyak menggunakan Akatsuki di masa lalu untuk ninja bayaran. Menurut pemikirannya, Onoki mungkin tipe orang yang mengambil risiko tanpa pikir panjang. Sebuah kesamaan dengan Tsunade, karena ia memiliki kebiasaan berjudi dan sering mengambil risiko sendiri. Mengingat apa yang Gaara berkata kepadanya, ia menyatakan pada Akatsuchi dan Kurotsuchi bahwa dia ingat apa yang benar ia lakukan untuk menjadi orang tua keras kepala. Mungkin maksudnya dia,
kenapa ia tidak merubah dirinya menjadi lebih ramah dan tenang di masa mudanya. Di tengah-tengah rapat KG, tiba-tiba Zetsu putih muncul, tetapi sekejap bisa dikalahkan. Ternyata tidak ada yang sadar saat itu Zetsu putih menggunakan teknik sporanya. Saat itu juga muncul Sasuke. Onoki tampak tenang, cukup untuk membiarkan Meitrum saja yang menghadapi situasi saat ini. Setelah melihat pertarungan antara Meitrumi dan Sasuke, ia tampak cukup terhibur, yang menyebabkan dia untuk bergabung dalam pertarungan itu. Onoki tampaknya cukup kejam, ia langsung menyerang Sasuke yang kehabisan cakra dan banyak luka yang baru saja diselamatkan Zetsu setelah menghadapi kemarahan 3 kage lain menggunakan Jinton, Genkai Hakuri no Jutsu. Dia mengklaim bahwa dunia ninja ingin Sasuke mati walaupun Onoki sendiri tidak punya dendam terhadap Sasuke secara pribadi. Setelah itu, dia kemudian langsung mengalihkan perhatian ke Korin, dan bilang bahwa dia yang selanjutnya yang akan mati. Meskipun Onoki percaya bahwa ia telah memusnahkan Sasuke menjadi debu, tapi tiba-tiba Tobi muncul dengan Sasuke di belakangnya. Lalu Tobi mengirim Sasuke pergi ke dimensi lain dan mengatakan kepada para kage atas rencana mata bulan. Tobi meminta kedua Jinchuriki yang tersisa akan diberikan kepadanya. Onoki dan kage lain menolak. Awal shinobi perang dunia keempat dimulai. Dengan menyatakan perang, Onoki, Gaara, Mifune, Mei, dan Raikage sepakat untuk membentuk koalisi melawan Tobi dan Akatsuki. Tapi mereka curiga Hokage waktu itu yaitu Danjo, jadi Onoki setuju untuk mencari bantuan lain dari Konohagakure dengan mendekati Kakashi Hatake. Dalam hal taktik untuk pertempuran yang akan datang, Onoki menyarankan agar mereka menggunakan 2 Jinchuriki tersisa untuk keuntungan mereka, tetapi kage lain tidak setuju, percaya bahwa akan membuat mereka terlalu mudah untuk ditangkap. Setelah diputuskan bahwa Raikage akan memimpin aliansi ninja. Ketika pertemuan berakhir, Onoki terkejut anak buahnya dengan tidak memutuskan untuk sekedar membunuh Jinchuriki tersebut. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menyatakan bahwa hal itu karena ia ingat siapa dia sejak kapan dia menjadi seorang pria yang keras kepala lama, merujuk kembali bagaimana Gaara berbicara di atas tentang kehilangan dirinya sendiri untuk membuat persiapan untuk mendekati konflik dengan Akatsuki. Onoki pergi ke Konohagakure untuk bertemu dengan ketua lain dari aliansi. Dan Hokage kelima sudah pulih dari komanya. Onoki menunjukkan bahwa Tsunade harusnya pensiun dan memberikan posisinya kepada seseorang yang lebih muda. Tapi Tsunade tidak setuju akan itu. Ketika mereka asik berbincang ada laporan bahwa Jinchuriki yang ada di lokasi Pulau Kura-Kura telah ditemukan oleh Akatsuki. Onoki memutuskan untuk pergi ke pulau untuk memberikan bantuan terhadap setiap serangan Akatsuki sementara dia istirahat karena punggungnya sakit. Sehingga Gaara menunjukkan bahwa ia yang akan pergi sebagai gantinya. Setelah istirahat Onoki pun pergi juga, ia terbang ke pulau dengan Akatsuki dan Kurotsuchi. Ketika mereka dekat pulau mereka melihat Kabuto Yakushi dan Deidara Ete mengendarai burung hantu tanah liat raksasa. Onoki menyerang mereka, tetapi menemukan bahwa mereka hanya klan tanah liat Deidara yang segera meledak. Setelah bertarung dengan Onoki, Kabuto dan Deidara mundur ke pulau namun dikejar oleh Onoki. Dia mempersiapkan teknik untuk menyerang mereka berdua dengan salah satu teknik debu. Tapi ia dihentikan oleh Akatsuki, mengingatkan kepadanya bahwa setiap serangan dia membuat kemungkinan untuk menghancurkan Pulau 2. Onoki menarik Deidara jauh dari pulau itu sehingga mereka bisa mengetahui apakah debunya lebih unggul dari teknik tanah liat peledak. Deidara peti mati akan muncul dan mengambil Deidara jauh sebelum pertempuran mereka dapat memulai. Ketika Onoki kembali ke pulau itu ia belajar bahwa Kabuto melarikan diri dengan Yamato sebagai tawanan. Khawatir Akatsuki dapat menemukan mereka sekarang karena musuh sudah tahu di mana pulau ini berada. Akhirnya Onoki membawa Pulau Kura-Kura itu terbang ke tempat yang jauh dari tanah Lightning, tapi setelah itu ia mengeluh tentang punggungnya.
Ketika ia kembali ke markas, ia diberikan oleh sekutu pelindung dahi yang dirancang saat dia pergi. Perang Dunia Shinobi Onoki tetap di markas dengan Hokage dan Raikage, memberikan masukan bila diperlukan. Ketika laporan datang dari divisi keempat yang dipimpin Gaara datang, dalam kontak ada laporan bahwa kembali Mu yang dibangkitkan oleh Kabuto, lalu Noki dikirim untuk memberikan dukungan dari tim Gaara, percaya bahwa hanya sesama pengguna Jinton yang dapat mengalahkan debu pengguna lain. Begitu ia tiba di lokasi divisi keempat, ia mengatakan kepada Gaara bahwa ia telah tiba untuk menebus kesalahan dirinya di masa lalu, dan inilah saatnya untuk mengambil kembali nilai-nilai ia dibuang dulu.